Penegakan hukum kasus penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, yang diproses di peradilan militer, diprotes masyarakat sipil. Pada acara Kamisan yang digelar di depan Istana Merdeka, masyarakat sipil mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta, TGPF, dan adili seluruh pelaku di peradilan umum. Proses hukum yang kemudian dilakukan oleh polisi melimpahkan kasus ini kepada TNI merupakan suatu hal yang salah langkah. Salah langkah. Polisi bisa dianggap lepas dari tanggung jawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan secara eksplisit setiap orang, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kalau Andri adalah orang sipil dan mengalami kejahatan sipil, harusnya pelakunya sama-sama diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer, tapi tunduk pada peradilan umum kalau melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Dua undang-undang ini, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, adalah undang-undang yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Namun mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto menilai motif pelaku merupakan balas dendam. BAIS itu adalah satuan yang terpilih anggotanya, terlatih anggotanya, terstruktur pekerjaannya, dan satu lagi senyap. Jadi kalau itu betul-betul dipimpin seorang pati, dilaksanakan oleh seorang kolonel, Andri tidak akan pernah pulang rumah. Artinya ketika pernyataan dari Pak Soleman menyebut bahwa kecil kemungkinan ada keterlibatan perwira menengah ataupun perwira tinggi, artinya tindakan ini tindakan apa? Motif yang paling memungkinkan apa, Pak? Balas dendam. Balas dendam? Ya, itu. Setelah mulai dari kemarin, setelah saya baru tahu bahwa pada satu ketika Andri bisa menerobos masuk ruang persidangan. Nah, menerobos masuk persidangan itu kan artinya ada barikade pengamanan yang lolos. Nah, orang-orang PAM ini pasti kena hukum karena ini lolos. Nah, sangat mungkin mereka ini sangat mungkin mereka yang menjaga dan mereka yang dapat hukuman gara-gara itu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menilai aktivis sebagai mitra bukan lawan, sehingga penyelidikan harus lebih dalam apakah operasi intelijen atau bukan. Mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Mungkin Anda memiliki informasi apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui tentunya ada 4 orang, kata Puspom dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen, ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Motif penyiraman air keras terhadap Andri Yunus hingga saat ini belum terungkap. Pelaku eksekutor telah ditangkap. Proses hukum harus mampu menegakkan keadilan untuk mengembalikan marwah demokrasi dan kebebasan berpendapat.